Jemaat GBI Maple Park yang dikasih Tuhan, kembali lagi dalam ibadah KTM online GBI Maple Park. Kami berharap Bapak Ibu yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah online GBI Rayon 1D hari Minggu 4 Oktober 2020 akan dilayani oleh Pastor Mark McClendon. Premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Rayon 1D. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, haleluya. Malam hari ini kita memuji Tuhan, sukacita Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Yuk. Sama-sama kita katakan, ketika Tuhan memulihkan
setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
Shalom, Jemaat GB Maple Park yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan jemaat Tuhan dalam ibadah tengah minggu kali ini. Mari sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sendiri Tuhan yang telah menuntun, melindungi kami sampai pada hari ini. Tuhan, kami percaya semua yang terjadi Tuhan tetap pegang kendali. Dan bagi orang yang percaya, ada penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna. Karena itu teguhkan setiap kami pada saat ini Tuhan, melalui ibadah tengah minggu ini Tuhan, firman-Mu itu memberikan kepada kami pengharapan dan kekuatan yang baru. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, yang menuntun setiap langkah kami ke depan. Karena itu Tuhan, urapi setiap kami. Hamba berdoa biar Roh Kudus memenuhi setiap kami, pikiran dan hati kami diterangi oleh Roh Kudus, supaya kami mendapatkan pengertian dan tuntunan daripada-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini secara khusus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami umat-Mu melalui mulut dan bibir hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, sudah dikasih Tuhan, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan. Ini mungkin bagian ayat yang termasuk favorit buat saya. Mazmur 37 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalimat kunci yang saya mau sampaikan pada saat ini, di situ dikatakan Ia atau Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mari renungkan sejenak. Apa yang diinginkan hati saudara saat ini waktu sudah mendengarkan firman Tuhan? Apa yang diinginkan hati kita? Mari renungkan sejenak. Mungkin keluarga membutuhkan sesuatu, atau mungkin saudara pribadi punya satu hasrat keinginan, Tuhan, saya rindu ini terjadi. Atau saudara sedang berdoa untuk seseorang dan saudara punya harapan untuk terjadi bagi orang tersebut. Saudara dikasih Tuhan, tentunya dalam situasi yang sedang berjalan hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19, banyak orang diliputi dengan yang namanya kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, ya, bingung hari depan bagaimana. Banyak orang berkata, kita ini seperti digantung dalam ketidakjelasan. Banyak hal yang kita nggak bisa mengerti. Banyak orang bertanya-tanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara tanya saya juga nggak mengerti. Pokoknya saya cuma percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Nah, sudah dikasih Tuhan, ada pesan Tuhan yang indah yang kita mau dengar bersama-sama. Satu prinsip kebenaran, kalau saudara dan saya melakukan, ada 3 hal firman Tuhan katakan, maka janji Tuhan dikatakan, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang pertama, dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Poin kedua dikatakan, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan yang ketiga dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan. Baru janji itu terjadi, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mari kita renungkan yang pertama. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Saudara, kalau bahasa Indonesia diakhiri dengan kata lah, itu artinya perintah. Percayalah kepada Tuhan. Tapi tidak berhenti hanya sekedar percaya. Dikatakan percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Kalau boleh saya katakan, poin yang pertama ini berbicara bagaimana kita dengan Tuhan. Bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Yang pertama dikatakan percayalah kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, percaya itu bukan sekedar di mulut. Di mulut kita bisa percaya dan kita bilang, ya saya percaya. Percaya sambil mikir-mikir gimana ya percayanya. Apa yang akan terjadi ya. Berapa banyak kita bilang percaya, tapi terus ketar-ketir dan kita mikir bagaimana. Tapi saudara dikasih Tuhan, ayat ini tidak berhenti kepada sekedar percaya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik.
Lakukan apa yang baik yang Tuhan berikan kepada saudara. Apa sebetulnya yang harus kita lakukan? Itu sebetulnya ada di ayat yang kelima. Kalau kita membaca di ayat yang kelima dikatakan begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Saudara dikasih Tuhan, mempercayai Tuhan harus disertai dengan tindakan menyerahkan dirimu. Serahkan hidupmu. Menyerahkan artinya memberikan segala mungkin konsep kita atau mungkin semua jaminan kehidupan kita. Saudara, kenapa saya katakan demikian? Seringkali gini, kita punya pola berpikir bahwa untuk saya bisa survive, untuk saya bisa hidup, untuk saya bisa jalan ke depan, saya mesti melakukan ini nih. Karena di sini kelebihan saya cuma di sini. Oh, saya ahli dalam bidang bangunan sipil. Oh, saya ahli dalam bidang pelayaran. Oh, saya ahli dalam manajemen. Saya ahli dalam bidang tertentu. Apa saja. Dan ketika situasi pandemi terjadi, kemudian ada banyak orang ketika banyak usaha yang harus melay off people, melay off karyawannya. Lalu banyak orang kehilangan pekerjaan. Lalu kemudian bingung, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Pesan firman Tuhan saat ini buat kita, percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Apa yang harus saudara lakukan? Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan konsep pemikiran kita. Serahkan apa yang sebetulnya jadi pemikiran kita. Serahkan. Saudara, saya mau katakan satu hal kepada kita semua. Berserah dengan pasrah itu dua hal yang berbeda. Alkitab tidak berbicara tentang pasrah. Percaya ya udah terserah Tuhan. Tuhan mau bikin apa terserah. Percaya harus disertai dengan sebuah tindakan melakukan apa yang baik yang Tuhan nyatakan. Ada satu poin saya catat baik-baik. Ini yang saya mau katakan kepada kita semua. Berserah atau menyerahkan hidup kita artinya kita siap kepada satu perubahan yang Tuhan mau. Menyerahkan diri kita kepada perubahan yang Tuhan mau. Saudara, konsep kita tadi mungkin saya hanya berhasil di bidang ini. Tapi ternyata Tuhan itu merubah sesuatu dalam hidup kita. Percaya enggak? Dan saya percaya kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan tuntut, yang Tuhan tunjukkan kepada kita, lakukan. Saya percaya berkat itu tersedia buat kita sekalian. Jangan batasi Tuhan dengan konsep kita. Harus berserah. Berserah kepada Tuhan. Ya, saya ingat ada lagu dulu yang terkenal. Berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sudah dikasih Tuhan. Tapi banyakkan orang mendengar lagu ini berpikir, ya sudah saya diam aja, saya gak lakukan apa-apa, berserah aja. No, bukan. Yang lebih tepat kita menyerahkan konsep kita, menyerahkan pemikiran kita, menyerahkan semua rancangan atau segala pilihan yang mungkin kita pikir, ini kalau dengan lakukan ini hitungan saya, ini saya bisa. Sudah dikasih Tuhan, mari kita doa di hadapan Tuhan. Serahkan itu, Tuhan, saya gak mampu, saya gak bisa. Hanya caramu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, tunjukkan jalan-Mu kepadaku. Ada satu nyanyian saya mau mengajak kita nyanyi sama-sama supaya kita mengerti hal ini. Kita katakan, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Waktu kita menyerahkan hidup kita, nanti Tuhan akan nyatakan jalan. Waktu kita menyerahkan kehidupan kita,
Tuhan akan menuntun kita kepada rancangan yang terbaik yang dipersiapkan Tuhan. Tapi kita harus mau melakukan. Kita harus mau melangkah dengan apa yang disuruh Tuhan. Ada seorang yang bersaksi ketika pandemi terjadi, dia kehilangan pekerjaan. Dia biasa sebagai karyawan, dia melakukan tugas-tugas accounting. Ya, dia biasanya bekerja dengan urusannya pokoknya semua data. Tapi ketika pandemi terjadi dan dia kehilangan dari segala pekerjaannya, dia gak tahu harus lakukan apa. Sudah dikasih Tuhan, dia berserah kepada Tuhan. Tiba-tiba dia menemukan sesuatu ya yang sebetulnya dia dulu suka lakukan, apa? Memasak. Ada satu jenis menu makanan yang dia paling suka. Kalau dia masak itu, wah, itu keluarganya suka. Waktu dia coba masak, ya, waktu dia diingatkan itu, iya, kenapa nggak saya masak? Udahlah, daripada saya nggak bisa lakukan apapun, saya lakukan ini aja. Lalu kemudian dia memberikan, orang tiba-tiba merasakan tuh, saya bisa pesan nggak? Oh, boleh. Lalu kemudian 1-2 pesan direkomen masuk di IG, tiba-tiba tersebar. Pesanan datang, dia kalang kabut. Kenapa tiba-tiba banyak sekali? Kenapa? Karena dia percaya dan dia lakukan yang baik. Percaya bukan kita pasif, diam aja, nunggu. Ada seorang minta kepada saya, Tuhan, Pastor doakan saya. Saya ini kerja pelayaran, doakan supaya saya bisa berlayar lagi. Saya katakan saya doakan, tapi jangan menutup diri kepada apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan bisa merubah sesuatu yang baru di mana kita diberkati di situ. Tidak selalu harus apa yang dalam konsep kita. Oh, saya biasa kerja ini. Oh, saya biasa lakukan ini. Siap-siap untuk sebuah perubahan yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Katakan sekali lagi, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Katakan, di setiap waktu. Boleh angkat tangan saudara. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu Tuhan. Nyatakan jalanmu. Katakan sekali lagi, nyatakan jalanmu. Katakan amin. Saya mau bersaksi, saudara. Ketika pandemi ini terjadi, dimulai di bulan Maret, saya ingat, itu semua jadwal pelayanan, ya, traveling, baik ke luar negeri maupun dalam negeri, pelayanan, healing crusade dan lain sebagainya, schedule yang sudah mungkin sampai akhir tahun. Bahkan ada jadwal yang sudah di-prepare sampai dengan Desember. Ketika pandemi terjadi, semua jadwal itu harus ditiadakan. Saudara dikasih Tuhan, gak ada lagi. Saudara, bagi seorang hamba Tuhan seperti saya, ketika itu terjadi, ya apalagi harus dilakukan? Puji Tuhan kita ada bisa melayani secara online, berkhotbah seperti yang saya lakukan pada saat ini. Tapi sudah dikasih Tuhan, itu tidak perlu traveling, tidak membuang waktu banyak. Saya mengisi banyak waktu saya tahu Tuhan mau saya lebih intim dengan Tuhan. Tuhan mau saya makin lebih banyak di hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Melalui pandemi ini saya merasakan lebih banyak waktu dengan Tuhan. Membaca firman, berdoa, memuji, menyembah Tuhan setiap hari. Bukan hanya itu, ada banyak hal yang saya menata diri saya. Berolahraga, saya mulai melakukan hal-hal yang mungkin selama ini gak bisa saya lakukan. Membersihkan segala sesuatu di rumah, saya lakukan. Apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Tapi ada satu hal yang saya mau saksikan. Saya ini bukan orang sosial media dari dulu. Dan saya agak menolak. Jadi yang namanya macam, pokoknya Facebook, Instagram, ya itu saya nggak terlalu demikian. Saudara, istri saya yang lebih lakukan itu. Jadi istri saya memberi info kalau ada apa di sosial media. Saya termasuk orang yang boleh saya katakan saya nggak mau terlalu hidup saya itu terlalu
ramai atau menyombongkan, menunjukkan diri saya travel. Mas, saya nggak suka begitu, saudara. Karena itu saya nggak banyak menggunakan sosial media. Nah, saya ingat tahun lalu, itu tiba-tiba boleh saya katakan saya dipaksa Tuhan untuk buka sosial media, membuka Instagram, YouTube channel. Gimana cara Tuhan memaksa? Tiba-tiba ada orang lain membuka akun baik Instagram ataupun YouTube channel dengan nama saya, padahal bukan saya. Lalu beberapa pengerja kami berkata, "Pak, ini nggak bisa, ini mesti laporkan, dan Bapak harus buka akun pribadi yang official, yang resmi." Oh gitu ya? Ya sudah, tolong bukakan. Dibukalah. Dan saya juga tidak terlalu bisa, saya nggak biasa melakukan itu. Jadi ya biar staff saja yang lakukan. Saudara, saya percaya, tadi saya pakai istilah Tuhan paksa itu, karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi di tahun 2020 buat saya. Saya ingat terakhir sebelum masuk bulan Maret, pelayanan terakhir yang saya berangkat bersama dengan gembala sidang saya, gembala pembina, itu kami ke Brazil. Pada waktu mau berangkat ke Brazil, kemudian istri saya bertanya dan kemudian meminta akun saya supaya bisa dikelola, istri saya bisa masuk dan lain sebagainya. Pokoknya itu yang dimaksud. Saya sendiri tidak mengerti, tapi ternyata ketika kami ke Brazil dan kami melayani mendampingin gembala, di situ saya baru belajar. Loh, ini rupanya bisa masukkan, bagaimana masukkan foto, bagaimana masukkan video, ya, apa yang kami rekam untuk masukkan di sosial media. Saya baru belajar di bulan Februari. Dan saudara dikasih Tuhan, itu pun demi untuk maksud pelayanan. Saudara, ketika pandemi terjadi di bulan Maret, Tuhan sudah menyiapkan sebuah platform yang saya sendiri sebetulnya tidak lakukan itu di waktu-waktu yang lalu. Dan saya tiba-tiba harus melakukan. Dan saudara, saya punya cukup banyak waktu. Saya mempelajari sesuatu yang biasanya dulu saya minta kepada staff, kepada tim mengerjakan di gereja. Saya hanya tinggal memberikan instruksi. Tapi kali ini dengan situasi harus sendiri di rumah, berdiam diri, isolasi diri, saya punya banyak waktu untuk mempelajari sesuatu yang baru. Saya mempelajari bagaimana editing, ya, baik gambar, audio, video, membuat sebuah konten, melakukan itu sendiri. Saudara, saya mempelajari dan saya mulai melakukannya. Saudara dikasih Tuhan, saya nggak pernah menduga itu dari bulan Maret sampai hari ini, itu tiba-tiba Tuhan membawa saya dalam satu pelipat gandaan yang saya nggak pernah bayangkan. Dan hari ini hampir setiap hari saya harus mendoakan. Ada beberapa orang yang mengajukan melalui pesan pribadi, minta didoakan dari mana-mana. Bukan cuma jemaat saya sendiri, tapi banyak dari mana-mana. Mereka terus datang minta, dan sudah dikasih Tuhan. Saya percaya ini Tuhan yang membukakan. Saya tidak pernah tahu yang lalu. Perubahan yang Tuhan tuntun untuk saya lakukan, saya taat, saya lakukan. Apa yang harus jadi bagian saya mempelajari sesuatu, saya harus lakukan. Demikian pun saya percaya ini pesan Tuhan. Lakukan yang baik. Apa yang Tuhan tuntun dalam hidup saudara, lakukan. Karena saya percaya disitulah awal Tuhan mau memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, firman Tuhan katakan, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kalau tadi yang pertama, percaya kepada Tuhan, lakukan baik, itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Sikap hati kita, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, itu bicara bagaimana sikap hati kita kepada sesama, kepada orang lain, kepada lingkungan kita. Kita tahu situasi seperti ini, banyak orang susah. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang yang mungkin dia mampu atau dia berada, tapi dipaksa untuk diam hari-hari. Yang biasanya mau pergi kemana-mana, gak sama Tuhan dipaksa diam. Tapi saya percaya ada maksud Tuhan. Kalau kita diam dan kita berlaku setia. Firman Tuhan berkata, berdoalah untuk kesejahteraan negerimu. Tapi bukan cuma berdoa, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku tempatkan kamu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan.
Saudara, kita bukan cuma berdoa, tapi kita mengusahakan. Apa yang harus kita lakukan? Berlakulah setia, menolong orang yang kesusahan, menolong mereka mengalami masalah. Saudara dikasih Tuhan, ketika masuk pandemi, saya berdoa kepada Tuhan, apa yang saya bisa lakukan? Saya menyaksikan melalui media, saya membaca, dan hati saya digerakkan oleh belas kasihan kepada orang-orang yang mengalami kesusahan, kehilangan pekerjaan. Dan saya mulai melakukan, saya dengan istri saya berdoa, apa yang harus kita lakukan? Kita pesan makanan, kita berikan kepada orang yang memerlukan. Lalu tiba-tiba pengerja dari KUL menyampaikan kepada saya, Pak, ini sebetulnya jemaat banyak yang memerlukan. Jemaat sendiri banyak memerlukan sembako. Oh gitu ya, ayo kita kelola. Dan saya pribadi, pertama-tama ya, saya mulai mempersiapkan. Itu dari pribadi, menyiapkan, lalu membagikan paket sembako. Saya ingat di awal Mei saya berulang tahun. Ya, saya berulang tahun yang ke-56. Pada waktu itu saya bertanya, Tuhan, di ulang tahun ini apa yang saya mau lakukan? Itu selalu saya bertanya. Tiba-tiba saya diberikan hikmat. Saya menyiapkan 56 paket sembako yang nilainya cukup besar setiap paket. Lalu saya menyiapkan itu, dan bagi saya ulang tahun kali ini, saya tidak minta hadiah, tapi saya mau memberi bagi orang yang memerlukan. Saya siapkan 56 paket, saya bagikan kepada orang-orang yang saya tahu memerlukan. Dan saudara, saya mau katakan itu ulang tahun yang paling sukacita buat saya. Saya mungkin hampir gak menerima secara khusus, wah saya terima hadiah, dapat kado dulu itu. Sekarang mana? Gak bisa. Tapi saudara dikasih Tuhan, sukacita saya bukan karena saya menerima sesuatu. Sukacita saya karena saya memberi. Dan setelah saya lakukan itu, tiba-tiba yang lain orang digerakkan Tuhan. Tiba-tiba ada yang mau nyumbang, Pak, saya nyumbang beras 1 ton. Wah, saya nyumbang gula ya sekian kuintal. Tiba-tiba ada yang memberikan beberapa dus Indomie dan macam-macam. Kami siapkan. Dan sekarang setiap 2 minggu kita mesti merilis terus bagikan. Rumah saya dipakai untuk menyiapkan semua sembako. Dan saudara dikasih Tuhan, terus berlanjut. Ini sudah batch yang keberapa yang kita terus secara rutin. Saudara, waktu kita lakukan dengan setia, berkat Tuhan itu mengalir. Bukan untuk kita, tapi untuk orang banyak. Saya percaya di tengah masa yang sukar, kalau engkau lakukan dengan setia, apa yang firman Tuhan katakan, berkati. Saudara, saya selalu berkata kepada umat Tuhan, memberkati untuk menjadi berkat buat orang lain, itu jangan tunggu keadaan kita baik. Menolong orang lain atau berbuat baik kepada orang lain, jangan tunggu keadaan kita baik. Tapi waktu disuruh Tuhan lakukan, percayalah, itu adalah pintu di mana Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Berlakulah setia terhadap sesama saudara. Nanti Tuhan akan berikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dan yang terakhir, bergembiralah karena Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, itu sikap kita kepada Tuhan. Diam di negeri, berlaku setia, itu sikap kita terhadap sesama. Tapi yang ketiga, bergembira karena itu sikap diri kita. Kita harus terus bersukacita. Kita harus mengambil keputusan untuk diri kita, bersukacita dalam Tuhan. Saudara, berapa banyak orang hari-hari ini jadi stres. Berapa banyak keluarga-keluarga di tengah keadaan pandemi ngalami masalah, akhirnya keluarga konflik dan lain sebagainya. Tuhan menyuruh bergembira karena Tuhan. Pak, keadaan lagi susah, gimana gembira? Bergembira itu Tuhan beri perintah. Bergembira. Pak, saya susah, gimana? Memang kadang-kadang itu susah. Tapi kita mesti perintahkan diri kita, bersukacitalah. Bangunlah hai jiwaku, pujilah Tuhan. Kita harus bangkitkan kegirangan dalam diri kita. Dan itu tentu dimulai dengan ucapan syukur. Apakah kita bisa bersyukur? Kalau sampai hari ini kita masih ada, harusnya kita bisa bersyukur. Kita gak pernah gak bisa makan, masih bisa makan, itu bersyukur. Masih ada tempat kita bisa berbaring, itu bersyukur seharusnya. Percayalah, sikap bergembira itu di mata Tuhan. Tuhan tuh suka lihat umatnya bersukacita. Tuhan senang lihat anak-anaknya bergembira. Karena itu tanda bahwa anak-anaknya mempercayai Tuhan. Dia Bapak kita yang lihat anak-anaknya demikian, kagum akan lihat akan anak-anaknya. Wow. Bayangkan itu.
di mana Tuhan senang melihat kita bersuka cita. Dan itu bergembira. Dan Alkitab berkata, ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Katakan amin. Saudara, saya punya rekan hamba Tuhan. Ketika dia juga terpapar COVID-19, harus dirawat, diisolasi, dan kondisinya sudah mulai kritis. Anaknya menelepon dan menyampaikan, untuk Om, gimana Om bantu untuk doakan. Tiba-tiba timbul ide, karena dia senang memuji Tuhan, tapi kondisinya sulit. Kemudian apa yang saya lakukan dengan istri saya? Saya merekam. Saya dengan gitar merekam. Bukan rekaman yang bagus, cuma rekam lewat handphone. Saya langsung merekam lagu-lagu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya rekam dengan baik tentunya. Hati yang gembira, saya rekam, kirim. Tiap kali rekam lo kirim. Semua nyanyian penuh sukacita, ku menang. Dan saudara, tiap kali dikirim, itu dia bisa dengarkan. Walaupun keadaannya lemah, dia dengar itu terus, dia bangkit. Yang tadinya lemah, dia bangkit. Dan dia melewati masa krisis. Ini waktu-waktu yang dulu awal-awalnya COVID, saudara. Kalau sekarang kita tahu penanganan medis sudah lebih baik, sudah berbagai pilihan obat dan cara yang dilakukan. Tapi waktu itu gak mudah. Berapa banyak saya melihat teman-teman saya, ya, orang-orang yang saya kasih, yang saya kenal, itu dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa. Karena memang pada waktu itu penanganan masih belum baik. Tapi waktu dia mendapat influence, pengaruh sukacita, dia terus bersukacita, dia memuji Tuhan, dia bangkit, dia keluar sebagai pemenang. Hari-hari ini ada beberapa rekan yang saya tahu tiba-tiba kemudian terpapar dan masuk. Saya kirim. Dan tiap malam saya selalu mengirimkan, tiap hari bisa beberapa lagu saya kirimkan. Dan waktu mereka mendengar suara saya, cuma dengan gitar, ikut memuji Tuhan, mereka ikut nyanyi. Dan sudah mereka keluar sebagai pemenang. Saudara dikasih Tuhan, mari miliki kehidupan yang membawa pengaruh buat orang lain. Jangan galau, jangan sedih, jangan khawatir. Tapi mari bangkitkan semangat kita dengan sukacita. Bangkitkan kegembiraan buat orang sekitar kita. Dan saya percaya, janji Tuhan tadi dikatakan, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Percaya kepada Tuhan, lakukan apa yang ditunjukkan Tuhan kepadamu. Lakukan dengan setia. Dan Tuhan mau kita bergembira. Tuhan janji, Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang percaya katakan amin. Saya mau kita bergembira dengan Tuhan. Saya mau mengakhiri dengan sebuah nyanyian sukacita sebelum saya berdoa untuk saudara. Katakan sama-sama saya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Yang percaya katakan amin. Apapun keadaan saudara, ayo mari memilih untuk bersukacita, bergembira karena Tuhan. Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tetap percaya, tetap melakukan yang baik. Nyanyikan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Taruh satu tangan yang lain di dada saudara. Apapun keadaanmu, permohonan saudara, mari katakan dengan iman, aku percaya Tuhan. Aku mau serahkan hidupku, serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan berkata, Ia akan bertindak.
Dia akan menunjukkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Kalau kau percaya, kau serahkan hidupmu pada Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah tuntun, mari terus setia. Lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan memilih untuk bersuka cita senantiasa. Bergembira dalam Tuhan. Tuhan, aku berdoa Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat. Mereka dengan iman percaya kepadamu. Aku berdoa saat ini Tuhan, buka pintu-pintu yang tertutup. Buka jalan atas hidup mereka. Banyak di antara umat-Mu sedang mengalami goncangan finansial. Tuhan, tapi hamba-Mu percaya Tuhan sanggup membuka pintu-pintu yang baru dalam hidup mereka. Apa yang belum pernah didengar, belum pernah dilihat, belum pernah timbul di hati, itu disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan diangkat. Ulurkan tangan-Mu, menjamah, memberi kekuatan, mengangkat mereka yang terjatuh, menguatkan mereka yang lututnya goyah, semangat yang hilang dibangkitkan kembali. Aku berdoa yang sakit disembuhkan. Kalau ada di antara anak-anak-Mu sedang mengalami sakit atau keluarganya yang mengalami sakit, mari sepakat dengan saya dengan iman katakan kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkaulah kekuatan dan pengharapan kami yang teguh. Kami tidak bimbang, kami tidak takut. Sekali lagi saudara, angkat tanganmu, taruh tangan di dada. Sekarang naikkan permohonanmu. Dan saya mengajak setiap kita mulai berdoa dalam roh. Taruh keinginanmu di dalam hatimu. Taruh apa yang jadi keinginan saudara di hatimu. Sekarang saudara hanya menyembah Tuhan, hanya sembah Tuhan. Mari sembah Dia. Saudara sudah penuh Roh Kudus, sembah dalam bahasa roh. Oh Rabba Shandara Laba 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 Laba. Hinara Namaya Ralamaya Shandara Laba 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 Laba. Kiara Lamaya Ranamaya Sande. Syakaya Ralabaya Shandara Laba Laba Laba. Tuhan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Terjadi dalam nama Yesus. Terjadi, terimalah, terimalah. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur bahwa Tuhan memberikan kepada setiap umat-Mu apa yang menjadi keinginan hati mereka. Kerinduan setiap keluarga, setiap pribadi, Tuhan jawab. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berfirman, berbicara atas dasar firman-Mu sendiri Tuhan. Dan biarlah dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus dan terjadi atas hidup setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama umat Tuhan katakan amin. God bless you. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat tangan kita. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, bahkan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.